setiap hari. Ya. Tapi kalau untuk yang namanya seperti teman-teman enggak seperti itu. Karena teorinya sedikit, yang banyak adalah prakteknya. Tanpa praktek nggak bisa. Ya. Jadi hari ini tugas kita adalah perkenalan. Ya, perkenalan charger ya. Charger. Kalau di orang elektro sebutnya catu daya. Macam-macam. Ada yang seperti ini. Nah, yang di situ mungkin ya berbeda. Ya, namanya charger. Ya. Ya, atau catu daya. Yang kedua itu baterai. Baterai. Ini baterainya. Terus yang ketiga di situ apa? Keyboard. Keyboardnya seperti ini. Yang ketiga adalah LCD. Yang keempat adalah LCD. Ini LCD. Biasanya LCD ini ada ukuran yang tertera di belakangnya. Kalau ini ukurannya 154 berarti dia 15,4. Ya, ada ukuran. Jadi kalau yang ini satu 40, berarti dia adalah 14,0. Ya. Ada juga yang 11,6. Nah, kalau ini dia 121 berarti 12,1. Ya. Jadi kode ini menunjukkan biasanya tipe atau ukuran. Jadi kalau biasanya orang beli LCD ukurannya berapa? Nggak ngerti mas, nggak ngerti pak. Karena ada yang seperti itu. Nah tinggal kita mencari foto di sininya, kita fotokan, browsing pasti ketemu. Gitu. LCD zaman dulu ada LCD, ada kalau yang sekarang sudah jarang. Dia pakai inverter. Kalau sekarang dia sudah LED semua. Kalau orang bilang LED itu ya pakai LED. Jadi pencahayaannya tidak pakai inverter, tapi dia langsung. Jadi kalau ini dia sumbernya ada dua. Kalau yang ini, jadi dia data dari sini, terus pencahayaannya pakai inverter, dikasih ke sini setrum, keluar lampunya. Kalau yang sekarang enggak, data dan sumber setrum atau sumber tegangan itu jadi satu. Jadi datanya dan sumber tegangannya jadi satu. Jadi enggak pakai inverter lagi. Kehalusan lebih halus yang ini. Hemat mungkin juga lebih hemat. Terus yang selanjutnya apa? Motherboard. Motherboard itu macam-macam. Setiap motherboardnya laptop itu tidak sama, tapi bisa dilihat dari kode motherboardnya. Ya. Contoh yang itu seri anggaplah seperti ini, seperti itu miliknya Acer juga, tapi seperti ini punyanya 4738. Kalau yang ini tipenya ada di sini. ZGSA atau ini kita ketik tipe ini, dia pasti keluar. Yang kita cari untuk mengetik ini apa? Pertama untuk mencari BIOS-nya, yang kedua untuk mencari skematiknya. Ya. Iya, jadi kalau contohnya laptop rusak gitu ya, kita jangan pakai ilmu kira-kira. Wah, kalau mati kira-kiranya ini rusak, enggak boleh. Yang ada pekerjaan tambah rusak. Jadi kita harus pakai ilmu pasti, ilmu ukur.
Jadi jangan pakai wah sepertinya, nggak bisa. Begitu contohnya mati, yang kita kerjakan adalah mengecek dari tegangan awal sampai ke tegangan VSVS atau tegangan 3 dan 5 volt. Itu yang pasti dulu. Jadi 19 voltnya kita cek, itu kita cek. Itu di motherboard semuanya. Ya. Nah, itu fungsinya daripada skematik. Karena kita tidak akan mengerti yang mana kemana nanti tegangannya, kalau kecuali kita sudah profesional ya. Tapi kalau masih belajar, ya kita masih sangat butuh itu. Sama ketika kita mencari jalan, ketika kita berada di suatu daerah, yang pertama kita kerjakan adalah pakai GPS, begitu ya. Kalau zaman dulu nanya, sekarang siapa yang ditanyai? Ya kalau yang ditanya itu ngerti. Tapi kalau pakai GPS, pasti. Sama, ketika laptop ini mati, ya kita pertama lakukan biasanya apa? Nanya ke orang, laptopku mati, rusaknya apa? Ini kalau orangnya ngerti. Kalau enggak, iya kan? Yang kita lakukan adalah menggunakan alat ukur. Selain menggunakan alat ukur tadi, ya mengerti tentang skematiknya. Mengerti skematik itu dilihat dari kode motherboardnya, gitu. Nah, semua itu beda-beda. Ini yang digantungkan begini pun beda. Tak ambil satu-satu ya. Contoh nih. Nah, ini punyanya merek Compact. Dilihat juga ini modelnya. Ini kebetulan ada segelnya di sini. Dilihat dari model ini. Nah, nanti kita mengukurnya ya lewat ini juga. Kalau kita bingung, ya semua yang di sini diketik aja di Google. Anggap kita punya motherboard, tidak ngerti tipenya, yes, ketika aja satu-satu, pasti keluar. Kalau kita ini ilmu buta namanya, ya. Tapi kalau kita sudah mengerti dan belajar kode motherboardnya, tentunya tidak perlu seperti itu lagi. Tapi kalau kita bingung, ya udah. Contohnya ada nih replace with, kasih part sekian, ketik salah, ya coba yang ini. Tapi kebanyakan dia ada di model, ya model sekian. Nah itu biasanya ada. Biasanya tulis model gitu, model atau tipe. Kalau laptop itu sering dikatakan namanya model. Ya, contohnya Axio seri ini, model, HP, model, ya, gitu. Contohnya ini, gitu ya. Nah, di sini tidak dibuat model. Nah, ini tipe RMN itu ada. Semua ditulisin pasti ada. Ya. Nah kita cek kayak ini model 14G sekian. Nah ini kita cari model motherboardnya pasti keluar. Nah dari sinilah kita baru nanti mencari skematiknya. Jadi laptop ini dipasang di sini tidak bisa sama-sama HP, iya. Ini HP 1000, ini HP tidak akan sama. Nah, LCD-nya pun beda. Yang ini pakai yang LCD yang tebal, yang ini slim. Sama-sama 14 in, sama-sama 14.0, tapi ini yang tebal, ini yang slim. Jadi tidak sama. Jadi intinya bahwa semua motherboard, hampir semua motherboard itu tidak bisa dipasang di casing lain kecuali satu tipe. Gitu. Terus pastikan modelnya. Pastikan modelnya. Yang kedua ininya nanti masih berbeda-beda. Posisi port-portnya itu berbeda. Gitu. Jadi nggak bisa contohnya sama-sama Acer tak pasang di Acer nggak bisa. Ketika dia fatal itu harus diganti. Motherboardnya? Iya, misalnya bisa diganti. Tapi ada kompor, ada itunya dijual. Itu jurus terakhir nanti. Iya, jurus terakhir. Kalau kita teknisi ini kan kita tidak disarankan untuk mengganti sebenarnya. Baguskan dari iya.
Iya tuh. Bagaimana caranya kan begitu. Makanya dikatakan teknisi yang memegang teknik. Teknik itu berasal dari kata cara. Jadi harus mengerti caranya, gimana caranya. Nah, itu. Iya. Itu dia. Nah, dia kalau contohnya bilang tadi kita di Malang atau di Pulau Jawa. Laptop ini, motherboard ini akan berjalan kalau dengan adanya pertama BIOS. BIOS itu kalau kita nonton TV, nyalain baru pertama TV yang muncul apa? Merek TV-nya pasti. Iya dong. TV digital gitu. Atau nyalain laptop yang muncul pertama apa? Merek laptopnya. Iya, oh, Acer, Toshiba itu pasti itu dulu yang muncul. Setelah itu baru masuk ke program yang lain. Jadi itu BIOS-nya yang men-setting itu. Berarti boleh dong kita ganti-ganti namanya, Pak? Boleh. Iya dong. Ganti namanya boleh. Contohnya yang harusnya namanya Toshiba ganti namanya Samosir. Bisa. Yang penting mengerti BIOS-nya. Iya toh. Makanya saya bilang tadi orang elektro itu pengetahuannya tidak terbatas. Programnya begitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada komponen yang kecil itu biasanya rusak itu gara-gara apa? Kalau komponen yang kecil nanti kita pelajari dulu. Nah, yang kecil ini kan ini semua kecil. Nah, Jadi ada yang namanya kapasitor. Nanti kan di pengenalan selanjutnya ini kan pengenalan umum, pengenalan laptop. Bukan pengenalan tekniknya. Nanti kalau di pengenalan teknik kita belajar namanya kapasitor, resistor, IC, MOSFET, transistornya, diodanya, terus fuse-nya, string-nya. Itu apa sih namanya lagi ini, ada KBC-nya atau I/O control-nya, ada lilitannya, itu sendiri lagi. Ya. Nah, kalau yang rusak itu seperti saya bilang tadi, contohnya rusak mati, rusak MOSFET-nya, kita usahakan ganti MOSFET. Gitu. MOSFET itu kalau nggak satu merek pun nggak apa-apa, yang penting satu model. Karena hanya ada dua macam, PNP dan NPN. Yang penting tegangannya sama-sama di 19 volt itu bisa dipasang. Gitu. Itu sudah pasti. Jadi kalau untuk pengenalan itu nanti kita bisa lebih lanjut lagi. Kalau sekarang pengenalan ini namanya motherboard. Kan begitu. Yang selanjutnya adalah WiFi ya. WiFi card itu modelnya seperti ini. Dia memang berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri WiFi card. Jadi fungsinya adalah untuk menangkap sinyal kalau kita WiFi-an. Kalau nggak ada ini tidak bisa. Makanya kalau banyak CPU kan tidak bisa WiFi-an. Karena nggak ada WiFi card-nya. Sebenarnya bisa dikasih WiFi card tambahan atau USB WiFi bisa. Tapi kan jarang. Kalau laptop sudah ada bawaannya, pasti bisa. Dan semua yang kita sampaikan tadi, ketika sudah diinstal Windows, diinstal drivernya juga. Jadi ada kadang-kadang WiFi-nya nggak jalan, oh WiFi-nya rusak ini. Padahal karena tidak terinstall. Iya, jadi kita belajar laptop itu belajar dua. Belajar hardware dan software. Iya, jadi kalaupun nanti hardware-nya baik, belum tentu bisa dipakai karena software-nya tidak baik. Begitu. Yang selanjutnya adalah memori atau RAM. RAM itu modelnya seperti ini. Ya. Ini adalah RAM. Macam-macam RAM itu. Sekarang ada yang sudah pakai DDR5. Tapi setidak-tidaknya DDR3. DDR3 itu ada dua macam. DDR3 biasa dan DDR3L. Itu yang sekarang banyak di laptop-laptop lama. Kalau yang agak baru itu ada DDR4. Yang lebih bagus lagi DDR5. Gitu. Jadi fungsinya ini bukan seperti
yang di handphone ya. Kalau ROM yang di handphone itu kan nyimpan data. Iya, data. Iya, kalau ini bukan, melewatkan data dia. Makanya banyak orang laptop berkata kalau laptopnya lemot, tambah aja RAM-nya kan gitu. Karena tugasnya adalah melewatkan data. Jadi kalau kapasitasnya rendah, data yang lewat itu sedikit demi sedikit, akhirnya lambat. Tapi kalau dikasih agak gedean, loadingnya lebih cepat. Gitu. Jadi nggak sama dengan yang di handphone. Media penyimpanan bukan. Kalau di handphone kan, kalau RAM-nya besar, enak main game. Karena media penyimpanannya juga kan di situ. Iya, kalau sini bukan. Ini bukan media penyimpanan. Melewatkan saja Pak ya. Iya. Jadi kalau dia mengganti harus diganti itunya. Kalau apa itu? Mengganti. Kalau menambah, Iya, menambah. nambah bisa ditambah. Ada 2 slot biasanya. Nah, karena dia tugasnya melewatkan data, berarti kalau ini rusak, maka data tidak lewat. Alias laptopnya bisa mati. Tidak ada tulisan apa-apa. Itu blank dia atau gelap. Itu kalau yang ini. Atau kalau dia error, laptopnya hang-hangan, dipakai macet, pas lagi asik-asik ngetik macet kayak gitu, itu bisa dari sini. Gitu. Itu bisa dari sini. Ada beberapa penyebabnya. Ada memang karena rusak, ada karena kotor. Nah, kalau kotor itu spare partnya cuma satu, ambil setip penghapus itu loh. Nah, ini dihapus. Step. Iya, disetip. Karena bisa jadi karena ada sedikit korosi atau kotor. Iya. Itu kalau disetip nyala lagi. Nah, Kalau wifi-nya lemot Pak, semua bagus. Tapi untuk ke internetnya itu lemot, apakah pengaruh di wifi card-nya itu atau bagaimana? bisa di wifi card, bisa memang karena sinyalnya. Kalau itu ada 2 kemungkinan, bisa dari laptopnya atau dari sinyal. Kalau ini tadi sudah jelas pasti dari sini. Cara memastikannya gimana? Apa itu? Biar kita tahu kalau ternyata itu yang penyebabnya lemot. Entah Coba. kotor baterainya apa gitu. Kalau kotor biasanya itu tadi dia nggak tampil, dia nggak keluar di layar. Gitu. Kalau lemot tadi bisa karena kapasitasnya kurang gede aja. Karena kita bisa browsing, tahu contoh kita mau masang game lah, GTA, PES atau sejenisnya gitu ya. Kita bisa browsing, minta biasanya ada permintaan minimum RAM. Jadi kalau bisa contohnya dia minimum RAM mintanya 4, kalau bisa kasih 8. Jangan kasih minimum RAM, pasti lambat. Gitu. Iya. Contoh itu ya. Minimum RAM-nya itu 1 GB. Bisa nggak jalan 1 GB? Bisa, tapi penuh perjuangan. Iya. Cepat panas biasanya Pak. Iya. Orang cepat panas biasanya kalau dipaksa itu. Kalau panas bukan. Berarti itu ada kipasnya yang error. Kipasnya error atau apa sih namanya, buntu, jadi nggak bisa keluar anginnya. Itu kan harus ganti pasta biasanya. Itu kalau seputaran itu tuh nanti di tekniknya itu bisa kok ya. Nah, Windows termasuk 7 pun berarti bisa ditambah-tambahin kamu. Hah? Windows 7. bisa Jadi bisa. agak lemot dia. Kasih 4 GB gitu bisa. Namanya harus dari situ ya, nggak bisa kayak pakai program gitu. Oh, nggak bisa. Harus langsung Ini dari situ. hardware gitu. Jadi ini adalah hardware, bukan softwarenya gitu. Nah, namanya hard disk. Ini juga hard disk ya. Jadi ini fungsinya adalah, oh iya, tunggu Bapak. Ini namanya hard disk. Fungsinya adalah untuk menyimpan data. Jadi kalau jalannya sistem atau jalannya Windows dari sini. Jadi kalau kita nyimpan data ya semua di sini. Jadi kalau rusak, kita mau ngambil datanya ya copot aja ini.
lebih disarankan nyimpan data jangan di sistem, jangan di C. Bisa nggak diambil? Bisa, tapi repot nyarinya. Tapi kalau di D lebih gampang nyarinya. Mau nyimpan apapun jangan di C. Karena ada biasanya ya sistem D. Nanti kita di prakteknya akan belajar itu ya. Nanti pas penginstalan akan saya ajari. Nah, tapi setidaknya mengenal dulu habis. Nah, termasuk bilang tadi kalau ada lemah hard disk ini, Windows laptopnya bisa hang-hangan atau jalannya lambat. Bisa dari sini. Gitu. Terus apalagi? Oh, di video. Ini namanya DVD ROM. Iya. Zaman sekarang sudah jarang sih dipakai DVD ROM. Iya. Sudah jarang. Cuman kita harus mengenalnya saja. Karena ada beberapa orang yang pakai, saya masih pakai DVD pak. Kadang-kadang kan tidak semua orang itu sudah bisa mengikuti zaman milenial. Betul kita sudah orang-orang milenial, tapi kadang-kadang kita harus ketemu dengan orang-orang kolonial. Iya. Itu agak repot kita. Kita menjelaskan pun setengah mati. Itu pak saya tidak bisa pakai flash disk. Saya pakai CD aja nanti biar datanya tidak hilang. Itu ada. Itu zaman-zaman kolonial begitu. Itu harus kita terima itu. Terus apa lagi? Webcam atau kamera. Ya, permisi ya. Jadi kalau kita zoom dan lain-lain yang dibutuhkan adalah ini. Kalau rusak ya mau ganti ininya. Posisinya hampir 99% posisi webcam itu pasti di atas seperti ini. Jarang webcamnya di sini. Hampir 90% webcam selalu di sini di atas. Kamera. Iya, ini kameranya kecil ini. Nah, itu kameranya. Ya, kelihatan ya, bro ya. Fan atau kipas. Di belakang itu banyak. Kita saya ambilkan ya. Jadi dari motherboard tadi ya, ini namanya motherboard, ini RAM, ini fan. WiFi-nya nggak di sini. Fan dia. Fan ini fungsinya adalah memberikan apa tuh? Kalau orang Indonesia bilang ngipasi lah, ya ngipasi, ya memberikan. Karena kalau dari sini kan suhunya sangat tinggi, sehingga sangat panas. Nah, cara satu-satunya dikasih fan supaya ini panasnya bisa terbuang. Gitu, tuh fan. Jadi kalau ada contohnya, Pak, laptop saya mudah panas. Terus Pak, yang pertama kita pikirkan berarti ada masalah dengan fan, ada masalah dengan kipas. Entah itu karena kotor, entah itu karena ada sumbatan. Karena ini kan karena dia bertahun-tahun, kadang sampai ada di sini seperti kapas kayak sarang laba-laba. Itu bikin tertutup. Nah itu pasti panas dan efeknya biasanya hang-hangan atau mati. Gitu. Karena ini kan disetting ketika suhu tertentu dia pasti mati sendiri. Contohnya dia 40 derajat gitu ya. Begitu prosesor mencapai 40 derajat, itu ada namanya auto protect. Langsung mati sendiri laptopnya. Nanti ditunggu dingin, nyala lagi. Nah, jadi kalau ada seperti itu, ya nggak usah mikir. Sudah bisa kita pastikan adalah masalah bagian fan. Itu dulu. Nah, baru kalau memang nggak bisa, baru kita berpikir yang lain. Tapi kalau bisa dikatakan 99% prediksi kita adalah fan atau pasta prosesor. Biasanya gitu, dia kering. Gitu. Selanjutnya apa? Dinginnya ini.
heatsink. Jadi yang dikipasi adalah heatsinknya, bukan prosesornya. Oh. Jadi dari prosesor, satu lagi Pak, satu lagi biar sekalian. Prosesor ya. Nah, prosesor itu ini. Ini dia prosesor. Jadi dari sini, ini kan nancap di motherboard. Seperti ini, nancap di motherboard. Nah, sebelum dia ke heatsink ada dikasih namanya pasta prosesor. Mereknya macam-macam. Ya, ada banyak merek kok. Pasta prosesor banyak merek. Nah, ada yang seperti ini, ada yang berbentuk suntik, macam-macam. Harganya macam-macam. Tapi biasanya kalau dia teknisi mesti ngerti yang mana yang bagus. Ya. Tapi bisa dipakai semua. Bisa dipakai semua, cuma kualitasnya beda-beda. Oh, kualitasnya. Ada yang segini cuma 20.000. Tapi saya beli yang 120.000. Gitu. Sama, yang 20.000 ya ukurannya segini. Gitu. Tapi saya nggak pakai itu. Saya pakai yang 120.000. Kualitasnya berbeda. Ya. Beda sama tipis ini. Dengan ini. Oh, ini kan prosesornya, ini pastanya. Oh. Jadi dia bentuknya gel. Jadi ini kan gel begini. Begini itu masukkan. Bukan. Iya, kayak lengket-lengket itu kan. Lem lah. Jadi kan setelah dipasang begini, ini kan ada ini. Setelah dipasang, diolesi. Baru dipasang yang ini. Dipasang heatsinknya. Tugasnya ini adalah menghantar setrum, menghantar panas dari sini ke heatsink. Heatsink yang ini tadi. Ya. Yang kuningan. Nah, jadi kasih prosesor, kasih pasta, dikirimlah ke heatsink. Nah, karena dia sudah begitu panasnya mencapai suhu tertentu, contohnya 30 derajat ini contoh ya. Karena fan ini tidak selamanya berputar. Jadi ada otomatisnya. Ketika dia mencapai suhu 30 derajat, dia akan jalan sendiri. Ketika di bawahnya itu dia akan berhenti. Gitu. Nggak selalu dia berputar. Nggak selalu berputar. Gitu. Itu mulai gelnya itu boleh lah pakai tangan kosongin aja. Boleh pakai tangan, boleh pakai macam-macam lah. Kalau nggak mau kotor pakai obeng min bisa, atau pakai apa itu namanya, sedotan bisa. Oh, bagusnya apa enggaknya dari mana Pak pastanya itu? Dari hasil ukur. Sirup. Nanti kan ada ketika kita belajar program kelihatan bro. Nah, ada kan ketika kita melihat ada program yang dibuat itu ada namanya hasil, mengukur panas itu ada. Kelihatan dia. Oh, pasta yang bagus nampak ya. Nampak Pak. Oke. Kelihatan dia. Dari hasil ukur itu. Iya, hasil ukur. Jadi semua elektro itu kelihatan dari hasil ukur. Jadi ya memang ada yang berkata pengalaman saya ada, tapi kita lebih percaya yang namanya hasil ukur. Hasil ukurnya jauh lebih baik. Contoh lah, laptop gaming dengan laptop biasa itu pastanya beda. Nah, ini kebanyakan orang gaming pasti pakai ini. Kalau CPU Pentium 3 ya agak rugi sih pakai ini. Iya dong. Rugi ya. Atau Pentium 4 gitu ya. Ya kasih aja yang 20.000 itu cukup kok. Karena kenapa? Dia kan fan-nya besar. Tapi kalau yang gaming, contoh ini kan laptop gaming ini. Iya toh. Dia juga enggak pakai hard disk tapi pakai SSD. Fan-nya 2 itu Pak ya. Fan-nya 2. Oh, itu hardsink-nya itu ya. Yang Iya. kuning itu. Ini heatsink-nya. Headsink-nya. Oke. Nah, jadi dan ini sistem operasinya enggak pakai hard disk tapi pakai SSD. Hard disk itu kan HDD, hard disk drive. Gitu.
gitu Pak ya. Kabel Iya. fleksibel. Jadi yang menghubungkan antara mesin dan apa tuh LCD namanya kabel fleksibel. Jadi kalau ada laptop digoyang gini, kadang Iya. bisa, kadang enggak. Itu bisa dikatakan 90% kabel fleksibelnya. Gitu. Kan sering toh kita ketemu laptop saya kalau digoyang itu so goyang-goyang. Karena kita candain ya jangan digoyang Pak, yang namanya digoyang ya goyang kan gitu. Ya kan? Jadi itu rata-rata dari kabel fleksibel. Mungkin ada yang putus dia. Kalau putus biasanya langsung berubah. Kalau yang digoyang-goyang berubah tadi dia apa ya? Hampir-hampir putus. Jadi kalau Antara kena- dipaskan dia nyambung, nanti ditutup dia putus gitu. Itu biasanya di kabel fleksibel. Satu lagi yang nggak dijelaskan di situ kayaknya terlewatkan ini. Baterai CMOS. Iya,